hari sudah kita jalani puasa, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di awal-awal Ramadan ini Pak, tahun ini sudah mulai agak-agak serak kemarin, beberapa hari terakhir ini sudah agak mendingan lagi. Maka jaga kesehatan kita. Waktu lagi agak parah seraknya Pak, saya minta izin ke takmir untuk takmimami, karena di masjid lain sekaligus ceramah sekaligus imam. Lalu kata takmirnya, coba saja Ustaz, tak apa-apa. Akhirnya saya coba Pak imam itu, cuman tidak bisa panjang-panjang karena serak, agak-agak batuk. Setelah tarawih masjid lain ini Pak, ceramahnya sebelum witir, saya sampaikan di mimbar begini, mohon maaf jamaah, saya agak serak sehingga ngimaminya tidak bisa panjang-panjang. Tapi nampaknya jamaah itu malah kayak tersenyum bahagia kayaknya, seperti agak batin di dalam hati, alhamdulillah ketepaan Ustaz, kira-kira begitu. Sebab katanya kadang kalau imamnya tidak batuk maka ngimaminya agak panjang. Tapi kalau sudah batuk ngimaminya tidak panjang, kalau tidak batuk dia panjang ngimaminya, malah jamaahnya gantian yang batuk-batuk biasanya. Karena seperti batuk kode karena kelamaan itu. Insyaallah kalau di sini nikmat kita diimami imam kita sehingga khusyuk insyaallah salat tarawih kita ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara hikmah pelajaran dari bulan Ramadan, dia mengajarkan kepada kita bahwa seseorang itu akan memiliki ketegaran, ketenangan, keteguhan jiwa, kekuatan mental, daya juang yang luar biasa kalau dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ketika orang berpuasa, ada laparnya, ada hausnya, harus tetap bekerja, tapi dia mampu dengan tenang, dengan kuat, dengan semangat menjalankannya sampai maghrib. Apa gerangan yang membuat demikian? Karena perasaannya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini punya Allah yang kita ibadahi, yang kita menggantungkan harapan dan doa kita, memohon yang terbaik di dunia akhirat kita, sehingga itu menjadi energi positif, menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka ketika orang itu Pak ada kecemasan, kegalauan, maka Nabi sendiri menyampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berada di dalam gua, karena perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, berlindung dulu di dalam gua karena dikejar oleh orang-orang kafir. Ada kegelisahan di hati Abu Bakar, lalu Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau merasa khawatir, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kita ini nyambung dengan Allah, dekat dengan Allah, maka ada ketenangan. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawna. Kita diajari ini Pak, 1 bulan ini di Ramadan. Kalau kau dekat dengan Allah, nyambung dengan Allah, kau tenang, kau kuat, kau tahan banting atas segala ujian dan cobaan yang datang menimpa. Ada penelitian Pak di bidang psikologi bahwa ketika seseorang itu mengalami stres, maka coping stres atau cara menanggulangi stres yang paling kuat sandarannya itu adalah sandaran kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang stres,
Menanggulangi stres itu dengan cara mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Allah, atau dengan istilah lain disebut religious coping. Cara menangani stres dengan religiusitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh Pak, ketika pandemi, karena kita mengalami semua itu contoh nyata sekali. Ketika pandemi orang mengalami tekanan mental, stres fisiknya, mungkin terkena virus. Apa yang menjadi tumpuan saat itu? Ada orang mungkin tadinya ingin bertumpu kepada harta, tapi nampaknya saat itu harta tak bisa menjadi tumpuan. Bahkan banyak orang stres karena usahanya bangkrut di tengah pandemi. Tak menjamin lagi harta itu sebagai tumpuan kekuatan. Ada orang mungkin akan bertumpu kepada ilmu, kepada yang ahli. Tetapi ternyata banyak para ahli saat itu juga tak bisa memprediksi kapan berakhirnya pandemi. Bagaimana sebenarnya pandemi ini? Semua masih meraba-raba. Ada orang yang ingin bertumpu kepada keluarganya, ternyata juga tak bisa karena dia harus isolasi mandiri. Tak bisa keluarganya datang masuk ke ruangan itu. Semua lemah yang dia jadikan tumpuan, tak ada yang betul-betul kokoh. Satu-satunya tumpuan yang kokoh itu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diajarkan dalam Ramadan ini Pak. Siang panas, tapi kita nyambung dengan Allah, bergantung kepada Allah. Maka ada ketenangan, ada kenikmatan, walaupun sedang dalam ujian yang luar biasa. Maka kita bawa semangat ini Pak dalam hidup kita. Selama nyambungnya dengan Allah, bergantungnya dengan Allah, maka akan insya Allah bisa melalui cobaan dan ujian itu. Allah berikan ketenangan, kemampuan untuk tegar dalam menghadapi setiap hal yang menimpa diri. Tapi Pak, ketika pandemi ada cerita itu Pak, mungkin saya pernah sampaikan di sini. Ada orang sudah bingung Pak, mau bertumpu kepada siapa lagi? Dia takut kena virus. Akhirnya Pak, dia malah keliru nyari dukun. Nah, karena sudah merasa gimana lagi caranya, cari dukun saja. Dia sudah vaksin, sudah medis, cari dukun saja. Dia semakin kuat. Lalu dia cari Pak dukun di satu daerah. Dia parkir mobilnya di depan gang, masuk ke gang itu, di pojok itulah dukunnya. Nah, setelah itu dia pulang Pak. Begitu sampai di mulut gangnya lagi, ketemu sama Pak RT di tempat itu. Ibu dari mana? Orang baru. Karena dibatasi mobilitas orang waktu pandemi. Saya Pak RT dari dukun yang di pojok sana. Ibu ngapain di sana? Ya, di masa pandemi ini Pak RT kita pengen penguatan agar tak mudah kena virus. Saya sudah melakukan yang medis. Sekarang saya ke dukun. Tentu ini keliru Pak. Ada kesyirikan. Apa kata Pak RT? Ibu ke dukun yang di pojok itu ya, ingin bebas dari pandemi ya. Aduh Bu, katanya, dukun yang di pojok itu Bu sedang isolasi mandiri karena positif COVID bukan? Apa kata ibu ini? Aduh Pak RT, saya habis disembur bolak-balik tadi itu kan. Tadinya mau lepas malah jadi ketularan itu. Satu-satunya yang bisa dia sambungkan ketergantungan dia agar dia punya kekuatan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau boleh Pak, kita ambil satu penyemangat kita. Ramadan ini mengajarkan bahwa kita ini punya Allah. Maka mengadulah kepada Allah atas setiap air mata kita yang tumpah karena kesedihan. Mengadulah kepada Allah atas setiap dada kita yang sesak karena tekanan, ujian dan cobaan. Mengadulah kepada Allah atas setiap kegalauan yang menyelimuti jiwa dan pikiran kita. Kita punya Allah, maka itu yang diajarkan melalui bulan Ramadan ini. Karena itu Pak, di Ramadan ini saat orang dekat kepada Allah, doanya mustajabah. Kata Nabi, di antara doa yang mustajabah itu adalah da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa karena dia sedang dekat dengan Allah.
183, 184, 185, 187 ayat tentang puasa. 186-nya ada di tengah-tengah, bukan tentang puasa tapi tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku sangat dekat, kata Allah. Aku menjawab setiap doa. Hendaknya mereka melakukan kewajibannya kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, Ramadan mengajarkan kita punya Allah, berdoa, mendekat. Allah akan menjawab doa kita, bisa sesuai dengan hajat keinginan kita atau lebih dari keinginan kita, karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kehidupan kita. Tapi Allah akan beri ketenangan, Allah akan beri kebaikan dunia dan akhirat. Terakhir Pak, sedikit saya cerita Pak. Saya pernah juga merasa, tentu ada ujian dalam hidup, kita semua merasakan. Saya di antara ujian berat itu Pak, dulu lama tak dikaruniai momongan. 8 tahun Pak dikaruniai ngomong, tapi tak putus harapan kita kepada Allah, doa-doa kita kepada Allah. Saya berdoa Pak dengan doanya Nabi Ibrahim yang sudah sering kita baca, Rabbi habli minas sholihin. Ulang-ulang doa itu. Kalau khutbah Pak, duduk di antara khutbah saya doa, Ramadan saya doa itu. Lama tak diijabah oleh Allah. Tapi ada yang unik Pak, ada yang menggelitik. Setelah lama saya berdoa Rabbi habli minas sholihin, saya mikir Pak, di suatu saat, di suatu waktu saya mikir, saya ini berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim saat pengen punya anak, Rabbi habli minas sholihin. Langsung ada rasa takut saya Pak. Takutnya kenapa? Takut Allah kabulkan sebagaimana pengkabulannya kepada Nabi Ibrahim, yaitu diberi anak dari ibunda Hajar, bukan dari istri pertamanya. Saya deg-degan ketika berdoa. Jangan ini nanti diijabah persis dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Disuruh nyari bunda Hajar yang lain dulu. Takut saya Pak, maka saya doa lagi, Rabbi habli minas sholihin. Saya sebut nama istri saya, min zaujati, dari istriku ya Allah, yang namanya ini, tidak yang lain-lain dulu ya Allah, saya bilang. Akhirnya Pak, lama saya berdoa itu, Allah kabulkan. Jangan putus harapan, Allah kabulkan. Putri pertama saya Pak, akhirnya saya beri nama agak unik Pak, untuk mengingatkan saat-saat merasa butuh betul, berdoa betul kepada Allah, karena lama menanti. Nama putri saya gabung Pak, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya, biar ingat dengan penantian itu. Namanya Syarifah Kaudinanti Pak. Ada dinanti-nanti nih Pak, panggilannya Kaudi namanya. Panggilan kecilnya. Lalu pas setelah itu lahir anaknya, adiknya. Adik kita dinanti-nanti nih Pak. Jadi saya beri nama keterusan pakai bahasa Indonesia juga Pak, Syakirah Kaulah Barokah. Kaulah itu bahasa Indonesia juga Pak, Kaulah maksudnya. Karena tak dinanti-nanti tapi datang Kaulah Barokah. Kaulah Barokah. Tapi anak saya itu masih kecil, ketika diberi nama Kaulah Barokah, di kendaraan dengarkan lagu Kaulah ibuku, itu protes, kalau saya menjadi ibunya kan. Padahal Kaulah Barokah. Jadi maksud saya Pak, Ramadan ini mengajarkan jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus asa. Dekat kita dengan Allah itu sebagaimana orang berpuasa 30 hari kita diajari begitu. Kau punya Allah, kau dekat dengan Allah, Allah akan ijabah doamu, atau Allah berikan yang jauh lebih baik sesuai